Halo pejuang SNBT 2025, apakah kamu sudah siap menghadapi soal literasi bahasa Inggris yang terkenal menantang nih? Jangan sampai ketinggalan ya. Di video ini kita akan membahas latihan soal literasi bahasa Inggris SNBT 2025 yang sering muncul dalam ujian. Soal-soal ini menguji pemahaman teks, main idea, inference, sinonim antonim, serta kesalahan tata bahasa atau grammar error detection. Yuk kita mulai dan pastikan kamu simak pembahasannya dengan baik agar lebih siap menghadapi SNBT nanti. Banyak peserta SNBT meremehkan soal literasi bahasa Inggris dan akhirnya kehilangan banyak poin. Biasanya karena peserta banyak yang melihat teksnya panjang, jadi sulit dipahami dan memakan waktu lama. Dan tentunya soal literasi bahasa Inggris ini juga banyak pertanyaan yang menjebak dan sering membuat bingung. Dan pada akhirnya banyak peserta yang terjebak dalam pilihan jawaban yang hampir mirip. Kalau kamu masih kesulitan memahami teks panjang dalam waktu singkat, bisa-bisa waktumu habis loh sebelum semua soal selesai. Maka dari itu, latihan soal adalah kunci sukses teman-teman agar lolos ke PTN impian. Oke, teman-teman, kita langsung aja hajar soal nomor satunya ya. Nah, di sini sudah ada teks. Kita skip aja ya, langsung ke soalnya. How does the author organize the passage? Kira-kira jawaban yang paling tepat apa nih, teman-teman? Oke, sip, betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah ini ya, chronologically. Teman-teman, aku mengingatkan sekali lagi nih dalam pengerjaan soal dengan tipe seperti ini. Teman-teman langsung baca aja pertanyaannya apa. Lalu teman-teman setelah tahu maksud pertanyaannya apa, coba teman-teman di-scan dan di-skimming teksnya. Nah, di sini yang ditanya adalah bagaimana penulis ini mengorganisir paragrafnya gitu. Dan di sini kelihatan kalau misalnya penulisnya itu menulis paragrafnya ini berdasarkan tentang waktu atau secara kronologis waktu nih teman-teman. Ini terlihat ya dari awal ini sebagai paragraf pertamanya, kemudian di sini sejarahnya gitu ya. Ini sejarah di suku Maori di Selandia Baru kayak gitu nih teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah A gitu ya. Boleh teman-teman di stop dulu aja videonya nanti ya ketika latihan soal di sini. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Langsung aja ke soalnya. What is the main idea of the passage? Nah, kira-kira jawaban yang paling tepatnya apa nih, teman-teman? Oke, sip, betul ya. Jawaban yang paling tepatnya adalah B. The efforts to bridge the ecological divide in Nairobi through art. Nah, ini bisa ketahuan nih teman-teman. Isi ide utamanya, dalam menemukan ide utama biasanya dia terletak di awal kalimat dalam paragraf atau di akhir paragraf. Di sini tersedia ada 2 paragraf. Di sini main idenya itu ketahuan di kalimat terakhir nih teman-teman. Sama di kalimat terakhir paragrafnya ya. To inspire material residents to claim their right. Nah, kayak ini nih ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini menunjukkan dua-duanya menunjukkan usaha gitu. Usaha atau efforts to bridge the ecological divide in Nairobi through art. Bagaimana untuk apa ya? Menjembatani gitu. Antara ecological divide itu perbedaan ekologis kali ya, perbandingan ekologis di Nairobi melalui seni kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Pertanyaannya ini, which of the following is not true based on the text? Kira-kira jawaban yang paling tepatnya apa nih teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah C ya. Plectranthus barbatus is a type of industrial plant used for food. Nah, ini pertanyaannya itu kita mencari pernyataan mana yang tidak betul berdasarkan teks yang ada di atas. Nah, kalau misalnya kita lihat nih teman-teman, berdasarkan teks itu Benjamin Mutembe mulai menanam tanaman ini pada tahun 1985. Tuh, he started growing the plant in 1985. Katanya tuh gitu, setelah mempelajarinya dari si kakeknya nih, kayak gitu ya. Nah, terus tanaman ini digunakan untuk menandai batas properti di Afrika, katanya gitu. Batas properti di Afrika. Nah, oleh karena itu,
Nah, terus si sifatnya ini lembut. Ini nih, it's soft and has a nice smell. Dia lembut dan wangi gitu ya, punya bau yang wangi kayak gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu jawaban yang paling benar itu C, karena ini tidak ada ya. Kayak gitu. Barbatus is a type of industrial plant used for food. Ini enggak ya. Kayak gitu teman-teman. Tapi dia tuh malah digunainnya bukan buat food ya. Tapi dia digunain untuk, tadi udah dijelasin ya di sini. Nah, not for food but for toilet paper. Jadi dipakai buat kertas, buat tisu toilet kayak gitu ya. Oke, ke soal terakhir. Nah, ini langsung aku bacain. The word driving force in the second sentence refers to, kira-kira apa nih teman-teman? Jawaban yang paling tepatnya. Oke, C ya, climate change yang betul jawabannya ini. Nah, kita lihat aja di kalimat keduanya. Nah, ini nih. Still, the WWA and Climate Central researchers said climate change remained the driving force. Nah, ini udah langsung merujuk ke kata sebelumnya. Kayak gitu. Karena di sini tuh mengacu pada perubahan iklim yang menjadi faktor utama dalam kejadian atau fenomena heat wave ini kayak gitu teman-teman. Oke, selesai aja untuk pembahasan soalnya. Itulah tadi teman-teman latihan soal literasi bahasa Inggris SNBT 2025 yang bisa kamu jadikan referensi dalam belajar. Mau latihan lebih banyak dengan soal yang lebih lengkap dan pembahasan yang mendalam? Pakai Smartbook Cerebrum nih teman-teman dari sekarang ya. Karena di buku ini menyediakan kisi-kisi lengkap SNBT 2025. Kemudian tersedia juga ratusan soal HOTS terbaru dengan pembahasan detail. Dan juga menyediakan strategi menjawab cepat dan efisien. Nah, jadi teman-teman dapatkan Smartbook Cerebrum ini secepatnya di link yang ada di description box. Bisa dibeli melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Oke, segitu aja untuk video hari ini. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan update terbaru seputar SNBT 2025. Semoga sukses dan sampai jumpa di video selanjutnya.